Oke, hari ini saya akan membahas latihan soal yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya mengenai hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kita langsung saja ke nomor 1. Jika titik P berada pada koordinat kutub 4,45 derajat, dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius, maka hasilnya adalah, jadi sudah diketahui koordinat kutub, akan ditanyakan koordinat kartesius. Pada sebelumnya juga sudah saya berikan lampiran materinya pada modul. Misalkan di sini koordinat kartesiusnya dituliskan dalam bentuk A, B, bisa juga dalam X, Y. Namun di sini kita menggunakan A, B. Kemudian koordinat kutubnya dituliskan dalam R, alfa. Alfa ini juga bisa diganti dengan beta maupun gamma atau simbol lainnya. Lalu bagaimana caranya kita mencari A dan B-nya? Itu sudah ada rumusnya ya. Untuk mencari titik koordinat B itu adalah R sin alfa, berarti ini R sin alfa. Kemudian untuk mencari koordinat A-nya itu R cos alfa. Kita pakai cos, berarti R cos alfa. Bedanya ada di sin dan cos. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Di situ diketahui koordinat kutubnya. Koordinat kutubnya adalah P di 4,45 derajat. Dari sini kita ketahui bahwa R-nya adalah 4, kemudian alfanya adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari koordinat kartesius. Kita cari dulu untuk koordinat A-nya dengan rumus R cos alfa. Maka R-nya adalah 4 cos 45 derajat. Nah, berarti ini 4 dikali cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Oke. Kemudian berikutnya untuk koordinat B-nya kita gunakan rumus R sin alfa. Ya, sehingga R di sini masih sama 4 sin alfa. 4 dikali hasil dari sin 45 itu sama seperti cos 45, yaitu setengah akar 2. Sehingga hasilnya juga 2 akar 2. Maka koordinat kartesiusnya adalah 2 akar 2, 2 akar 2. Kita lihat di opsinya 2 akar 2, 2 akar 2, yaitu C. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut di nomor 2. Soalnya sama seperti nomor 1, hanya berbeda di koordinat kutubnya. Di sini adalah 2,120 derajat. Berarti bisa kita tuliskan menjadi nomor 2, koordinat kutubnya ada di P 2,120 derajat. Nah, koordinat kartesiusnya langsung saja ya. Kalau A, B, maka A-nya ada di R cos alfa, B-nya ada di R sin alfa. Sehingga bisa kita tuliskan R di sini adalah 2, alfanya adalah 120 derajat. Berarti 2 cos 120 derajat, 2 sin 120 derajat. Oke, paham ya? Kemudian kita tentukan berapa nilai dari cos 120 derajat. Nah, kan sudah belajar sudut relasi ya, sehingga bisa langsung saja saya tentukan untuk cos 120 derajat karena dia ada di kuadran 2 dan dia adalah hasil dari kosinus, maka hasilnya pasti negatif. Sehingga 2 dikali min 1/2. Kemudian untuk sinnya adalah 2 dikali
sin 120 dia hasilnya positif, kemudian hasil dari relasinya adalah setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah min 1, ini coret akar 3. Min 1 akar 3 kita lihat di opsi, yaitu D. Baik, kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Titik B 6,330 dapat juga dinyatakan dengan. Nah, dari sini walaupun soalnya sedikit lebih singkat daripada sebelumnya, namun sudah bisa kita tentukan bahwa jika bentuknya adalah 6,330 derajat, ada derajatnya, pasti ini adalah koordinat kutub. Kemudian dapat juga dinyatakan dengan, berarti yang ditanyakan adalah koordinat kartesius. Caranya pun sama seperti nomor sebelumnya. Oke, kita tulis koordinat kutub B di 6,330 derajat. Maka koordinat kartesiusnya di A, B dengan A itu adalah R cos alfa dan B-nya adalah R sin alfa. Di sini kita ketahui R-nya adalah 6, alfanya adalah 330 derajat. Sehingga langsung kita substitusi 6 cos 330 derajat, 6 sin 330 derajat. Nah, dari sini baru kita hitung. Nanti 6 dikali cos 330. 330 itu ada di kuadran 4. Cos di kuadran 4 dia bernilai positif. Dari hasil sudut relasi, cos 330 itu adalah setengah akar 3. 6 sin 330, dia sin di kuadran 4, maka dia bernilai negatif. Dari hasil relasinya adalah min 1/2. Berarti koordinat B-nya itu ada di coret 3, berarti ini 3 akar 3, coret 3, berarti ini adalah min 3. Dari opsi 3 akar 3, min 3 itu ada di pilihan B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Koordinat kutub dari titik 2,2 adalah, nah ini agak sedikit berbeda dari soal sebelumnya. Sekarang sudah diketahui adalah koordinat koordinat kartesius, akan ditanyakan koordinat kutub. Dari mana kita tahu bahwa yang diketahui koordinat kartesius? Karena di sini sudah terlihat 2,2, ya, tidak ada derajatnya, maka ini adalah koordinat kartesius, bukan koordinat kutub. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah koordinat kutub. Lalu bagaimana mencarinya? Dalam koordinat kutub kita butuh R dan alfa. Maka kita harus cari satu-satu dulu. Kita akan cari R-nya, kemudian cari alfanya. Bagaimana rumusnya? Pada modul sebelumnya juga sudah saya berikan ya. Untuk mencari R, rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk mencari alfanya, kita akan menggunakan tan alfa, di mana tan alfa rumusnya adalah B per A. Ya, di mana B-nya adalah koordinat kartesius pada bagian sumbu Y, kemudian yang A-nya adalah sumbu X. Oke, kita akan mulai nomor 4. Koordinat kartesius ada di 2,2. Nah, dari sini sudah kita tentukan dari awal bahwa ini adalah A, ini adalah B, di mana A dan B-nya sama-sama bernilai 2. Oke, berikutnya kita cari, yang pertama kita cari R, di mana R adalah rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat, ya, sama dengan, ini juga R-nya harusnya R kuadrat ya, jadi R kuadrat sama dengan A kuadratnya, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, sama dengan 4 tambah 4, ya, kemudian R kuadrat sama dengan 4 tambah 4 adalah 8. R sama dengan akar dari 8. Akar dari 8 itu sama dengan 4 kali 2. Sehingga R-nya adalah 12.
akar 2. Kita sudah dapat R-nya. Berikutnya kita akan cari tan alfa, di mana tan alfa rumusnya adalah, kita cek lagi di sini, tan alfa adalah B per A. B per A. Di mana B-nya bernilai 2, A-nya bernilai 2. Sehingga tan alfa bernilai 1. Nah, di sini kita harus tahu tan berapa yang nilainya 1. Kalian bisa cek di tabel kalau kalian lupa. Sehingga tan alfa yang bernilai 1 adalah 45 derajat. Sehingga koordinat kutubnya kita tulis R, alfa, sehingga menjadi 2 akar 2,45 derajat. Nah, pada opsi 2 akar 2,45 derajat ada di opsi C. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Koordinat kutub dari titik akar 8 min akar 8 adalah, nah ini sama seperti nomor 4, diketahuinya adalah koordinat kartesius, yang ditanyakan adalah koordinat kutub. Koordinat kartesiusnya adalah akar 8, min akar 8. Ini adalah A, ini adalah B. Oke, kita cari R-nya dulu. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ya. R kuadrat sama dengan A-nya adalah akar 8 kuadrat ditambah min akar 8 kuadrat. R kuadrat sama dengan akar 8 kali akar 8 adalah 8 ditambah min akar 8 dikali min akar 8 juga adalah 8. Sehingga hasilnya adalah R kuadrat sama dengan 16. Maka R sama dengan akar dari 16. R sama dengan akar dari 16 adalah 4 ya. Oke, akarnya adalah 4. Kemudian sekarang kita akan lanjut mencari tan alfanya. Tan alfa B per A. Ya. Kita ketahui bahwa B-nya adalah min akar 8. Min akar 8 per akar 8. Maka hasilnya min 1. Nah, tan alfa adalah min 1. Tan bernilai negatif itu hanya ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Tapi pada syarat koordinat kutub, untuk nilai X itu harus bernilai positif. Jika dia berada di kuadran 2, maka X akan bernilai negatif. Maka dari itu, dia pasti berada di kuadran 4 supaya dia bernilai positif X-nya. Nah, berarti kita pilih yang di kuadran 4. Maka dari itu kita akan menggunakan relasi di kuadran 4. Kita tentukan dulu tan yang bernilai 1 itu adalah tan 45 derajat. Karena dia di kuadran 4, maka alfanya kita akan menggunakan relasi 360 derajat min alfa. Ya. Nah, alfa sebelumnya adalah 45 derajat, berarti 360 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya adalah 315 derajat. Nah, gitu. Maka dari itu bisa kita simpulkan pada opsi untuk koordinat kutub yang bernilai 4,315 ada di opsi C. Oke, kita akan lanjut nomor terakhir, nomor 6. Koordinat kutub dari titik min 4 akar 3,4 adalah, nah, kita tulis lagi, ini adalah koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesius ada di min 4 akar 3,4. Ini A-nya, ini B-nya. Oke, kita akan cari R-nya. R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, R kuadrat sama dengan min 4 akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat.
R kuadrat sama dengan min 4 akar 3 kuadrat. Itu artinya kita kuadratkan 4 kali 4 adalah 16 dikali 3. 16 dikali 3 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Sehingga hasilnya adalah R kuadrat sama dengan 64. R-nya sama dengan akar dari 64, R sama dengan 8. Kemudian kita cari alfanya. Tan alfa sama dengan B per A. B-nya adalah 4 per A-nya adalah min 4 akar 3. Coret, 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per min akar 3. Ini juga bisa kita tuliskan menjadi min 1 per 3 akar 3. Nah, kita harus tahu nilai dari tan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3. Ternyata adalah alfa 30 derajat. Namun karena ini negatif, maka dia ada di dua kemungkinan ya. Ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Seperti yang saya katakan tadi, X-nya harus bernilai positif sehingga dia ada di kuadran 4. Karena kuadran 4, maka alfanya adalah relasi dari 360 derajat dikurangi 30 derajat ya. Sehingga hasilnya adalah 330 derajat. Nah, ini adalah jawaban yang seharusnya. Jadi koordinat kutub ada di 8,330